Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Baik, insya Allah kita hari ini akan memulai kajian tafsir surah Yusuf ayat 89. Monggo silahkan dibaca bersama-sama, dimulai dengan ta'awud terlebih dahulu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hal 'alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi idh antum jahilun. Baik. Di dalam ayat ke-89 ini ada kaitannya dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 88. Ketika saudara-saudara Nabi Yusuf datang menemui Nabi Yusuf alaihi salam dan mereka mengatakan, wahai Al-Aziz, wahai orang yang mulia, berikanlah kepada kami bantuan dan ketahuilah bahwa keluarga kami dalam keadaan kelaparan. Ya. Di sini disebutkan di ayat yang 88, massana wa ahlana ad-dur. Subhanallah, ketahuilah bahwa Nabi Yusuf ketika itu teman-teman berada dalam rasa sayang yang begitu luar biasa kepada keluarganya. Sampai-sampai akhirnya gak tega Nabi Yusuf melihat kakak-kakaknya merengek-rengek kepada Nabi Yusuf agar diberikan bantuan. Lebih-lebih Nabi Yusuf alaihissalam adalah seorang nabi, dan ketika beliau diberitahu oleh saudaranya bahwa bukan hanya saja beliau, saudara-saudaranya beliau yang menderita karena kelaparan, namun lebih-lebih keluarganya. Artinya kalau keluarganya berarti ayahnya beliau, Nabi Ya'qub alaihissalam. Subhanallah, tambah-tambah beliau tidak tega melihat keluarga besarnya berada dalam kelaparan. Maka akhirnya Nabi Yusuf pun subhanallah menginfokan kepada mereka. Bisa saja Nabi Yusuf menyembunyikan identitas dirinya teman-teman, dan bisa saja Nabi Yusuf tidak memberikan makanan kepada keluarga. Namun Nabi Yusuf adalah seorang nabi, dan kita tahu yang namanya nabi itu memiliki akhlak yang begitu mulia. Ya, maka akhirnya Nabi Yusuf pun jujur kepada mereka. Apa kata Nabi Yusuf? Kata Nabi Yusuf, qala hal 'alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhi id antum jahilun. Apakah kalian tahu apa yang kalian lakukan kepada Yusuf dan saudara-saudaranya? Maksudnya kepada Benyamin. Ya. Kalau seandainya itu adalah perbuatan yang tidak kalian ketahui. Lihat teman-teman, saudara-saudara Nabi Yusuf ketika itu akhirnya mereka tahu bahwa yang ada di depan mereka adalah Nabi Yusuf. Mari kita baca di ayat yang selanjutnya, ayat 90. Ini jawaban bahwa saudaranya Nabi Yusuf mengetahui bagaimana saudara mereka yaitu Nabi Yusuf ada di depan mereka. Baik, karena kita sudah tahu, langsung membaca ayatnya. Qalu a innaka la anta Yusuf. Qala ana Yusuf wa hadha akhi qad manna Allahu alaina. Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Subhanallah. Maka ketika itu saudara-saudara Nabi Yusuf mengatakan, apakah engkau itu adalah Yusuf? Kenapa teman-teman? Coba ada yang bisa jawab enggak? Kenapa mereka akhirnya
tahu kalau yang di depan mereka itu Nabi Yusuf? Siapa yang memberitahukan mereka kalau yang di depan mereka itu adalah Nabi Yusuf? Ya, boleh kok, salah juga enggak apa-apa. Kenapa? Ada yang mau jawab? Iya Ibu, silakan. Karena yang saudara-saudara Nabi Yusuf itu kan merasa yang tahu hanya Nabi Yusuf gitu ya, yang melakukan itu. Jadi mungkin feeling mereka yang mengatakan itu Nabi Yusuf. Betul, Masya Allah, jazakillah khair, barakallahu fiik. Terima kasih Mbak Wi. Baik, jawabannya dua-duanya betul. Ya Masya Allah. Jadi saudaranya Nabi Yusuf, kan zaman dulu kan belum ada yang namanya internet ya, berita nggak seheboh zaman sekarang gitu. Maka saudaranya Nabi Yusuf ketika itu mereka berpikir, siapa yang tahu kejadian kalau bukan Nabi Yusuf? Kejadian yang dulu mereka lakukan kepada Nabi Yusuf ya. Dan subhanallah teman-teman, kalau kata Mbak Wi ini adalah feeling, maka feeling itu yang memberikan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Subhanallah. Dan mereka akhirnya mengetahui bahwa yang ada di depan mereka adalah Nabi Yusuf. Subhanallah. Kemudian beliau mengatakan, innahu may yattaqi wa yasbiru fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Subhanallah. Ini kaidah yang perlu kita perhatikan, bahwa sesungguhnya di dalam kehidupan ini, di antara kunci kesuksesan seorang hamba di dunia dan di akhirat adalah dengan bertakwa dan bersabar. Ya, orang yang bertakwa, kita sudah pernah belajar belum nggih? Bertakwa itu apa definisi takwa? Yo, ibu-ibu, coba dibuka kembali. Sudah pernah saya beri di sini? Di sini ibu-ibu ini lagi senam otak. Ya, apa itu takwa? Taat. Ada 6 poin yang waktu itu saya mohon teman-teman untuk bisa memperhatikan. Belum saya jelaskan di sini. Coba ibu-ibu, ingat enggak? Ada 6 poin yang harus dipegang. Wa may yattaqillaha, orang yang bertakwa. Kalau selama ini yang kita ketahui bahwa takwa itu adalah mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, itu baru 2 poin. Sedangkan takwa arti sesungguhnya ada 6 poin. Baik, mungkin belum gitu ya, saya ambil berbaik sangka. Sekarang izinkan saya untuk menjelaskan arti atau definisi takwa yang lebih lengkap ibu-ibu. Dan ini adalah definisi takwa yang dipilih oleh para ulama. Apa itu definisi takwa? Definisi takwa ada 6 poin agar kita mudah untuk mengingatnya. Yang pertama, menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anta'amala bi ta'atillah. Anta'amala artinya mengamalkan, mengerjakan, mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, anta'amala bi ta'atillahi ala nurin minallah. Ketika kita mentaati Allah, ketika kita menjalankan perintah Allah, kita menjalankannya dengan ilmu. Yang dimaksud ala nurin minallah itu adalah dengan basirah, dengan dalil, dengan ilmu, dengan sebuah dasar bukti, bayinah, penjelasan. Ya. Dan ini levelnya sudah naik ibu-ibu. Kalau dulu sebelum kita hijrah, ya, kita mentaati Allah. Yang penting orang mentaati, kita ikut mentaati. Orang saum di bulan Ramadan, kita ikut puasa di bulan Ramadan. Orang pakai hijab, kita ikut pakai hijab. Karena kita sekarang sudah berhijrah, artinya levelnya sudah lebih tinggi lagi. Allah sudah angkat derajat orang-orang yang berilmu. Maka kita harus tahu, oh ternyata kenapa kita itu kalau mau masuk masjid harus mendahulukan kaki kanan. Oh ada dasarnya. Rasulullah SAW yang memerintahkan ini. Kenapa kita itu kalau keluar rumah memakai kerudung? Oh ada dasarnya, Allah yang memerintahkan ini. Begitu ya ibu-ibu ya. Jadi disebut orang bertakwa itu kalau ia menjalankan perintahnya Allah dengan sebuah ilmu. Berarti seorang muslim dan muslimah hendaklah ia belajar ilmu agama. Karena sesungguhnya mempelajari ilmu agama sebagai langkah untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, kalau dulu Bu, dulu
banyak orang mempelajari ilmu agama itu sebagai sampingan saja, ya, mengisi waktu luang. Kalau sekarang banyak orang akhirnya menyadari, alhamdulillah, bahwa ternyata mempelajari agamanya Allah itu adalah sebuah kebutuhan. Kenapa? Karena sebuah amal salih, sebuah ibadah itu harus didahului dengan ilmu. Al-ilmu qabla al-amal. Ilmu itu harus kita ketahui sebelum beramal. Kalau kita pengen ibadah kita diterima di sisi Allah, maka mulailah ibadah dengan sebuah ilmu. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, di kota Yogyakarta yang tercinta ini, alhamdulillah yang namanya majelis ta'lim ada di mana-mana. Kita tinggal pilih mau jam berapa, hari apa, mau belajar apa, semuanya Allah sudah sediakan. Maha baiknya Allah. Ya, maha baiknya Allah. Kita bersyukur ibu-ibu di Yogyakarta itu luar biasa. Banyak orang dari luar Yogyakarta pengen pindah ke Jogja. Ya, saya terakhir kemarin berjumpa dengan keluarganya seorang profesor, ya orang Surabaya. Di antaranya yang mereka inginkan tuh pengen pindah ke Jogja katanya ya. Masya Allah, lihat Bu, ternyata nikmat yang selama ini jarang kita sadari itu dirindukan oleh orang-orang di luar sana loh. Saat ini ketika kita sedang berada di Jogja, Allah takdirkan kita berada di Jogja, dan banyaknya majlis ta'lim di Yogyakarta, jangan sampai kita bermalas-malasan untuk datang ke majlis ilmu. Karena ternyata yang namanya ilmu itu bagian dari modal kita untuk beramal, dan tidaklah disebut seseorang itu bertakwa kecuali ia berilmu. Ya, sudah berapa poin ibu-ibu? 2. Ya, menjalankan perintah Allah dengan ilmu. Yang ketiga, poin yang ketiga dari takwa, menjalankan perintah Allah dengan ilmu dan juga berharap atas apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berharap atas apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita di banyak ayat bahwa sesungguhnya Allah itu tidak menyia-nyiakan orang-orang yang telah berbuat baik. Di surat Yusuf ayat 90 Allah mengatakan, Allah berfirman, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Berarti Allah yang telah menyediakan pahala bagi siapapun yang menjalankan perintahnya. Bagi siapapun yang berbuat baik, pasti ada pahala. Dan pahala ini tidak mengurangi keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada seorang ibu bertanya kepada saya, Ustazah, kalau kita beramal dan kita berharap agar bisa masuk surganya Allah, apakah itu termasuk sesuatu yang bisa mengurangi niat kita dalam beramal? Saya katakan tidak, Bu. Karena yang namanya surga memang itu bonus dari Allah bagi siapa saja dari hambanya yang banyak melakukan ketaatan. Begitu pula dengan pahala. Pahala itu adalah hak pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapapun dari hambanya yang berbuat baik, kepada siapapun dari hambanya yang berbuat amal salih. Orang-orang yang telah meyakini bahwa apa yang dilakukannya pasti diganjar oleh Allah dengan sebuah pahala, maka ia tidak bersedih manakala ia telah berbuat baik kemudian tidak ada balasan dari orang yang ia telah berbuat baik kepadanya. Ya, kenapa? Karena ia yakin bahwa sejatinya siapa yang menyuruh kita berbuat baik kepada sesama hamba Allah? Allah. Siapa yang menyuruh kita berbuat baik kepada orang tua kita? Allah. Maka kalau kita yakin menjalani hidup ini, ibu-ibu, kita nggak ada yang namanya baper kalau kebaikan kita tidak dibalas oleh orang lain. Karena Allah akan menuliskan pahala bagi siapapun yang berbuat baik. Apa dalam surat Az-Zalzalah? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang berbuat kebaikan, beramal saleh, walaupun sebiji zarrah. Kalau kita tahu biji zarrah itu yang kita kenal satu biji sawi, nggih ibu-ibu. Padahal zarrah itu ukurannya lebih kecil daripada biji sawi. Ada ulama yang mengatakan namanya zarrah itu, ibu-ibu, letakkan tangan di sebuah tempat, di situ ada debu misalnya, bekas ya. Kita letakkan kemudian ada debu-debu tipis ya. Di situ
yang tidak bisa kita lihat kecuali dengan sebuah alat. Nah, itu namanya dzarrah. Jadi lebih kecil atau lebih besar daripada biji sawi, ibu-ibu? Lebih kecil, subhanallah. Dan orang yang berbuat baik sekecil biji dzarrah, pasti Allah akan berikan balasan kepadanya. Dan ketahuilah wahai saudariku bahwa sesungguhnya apapun yang kita lakukan dari sebuah amal salih, dari sebuah kebaikan, semuanya akan kembali kepada diri kita. Jadi jangan pernah takut untuk berbuat baik, karena sesungguhnya kebaikan akan kembali kepada diri kita. Baik, sudah poin keberapa itu? 3. Poin keempat, arti dari takwa adalah wa antatruka ma'siyatullah, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah itu juga dengan ilmu, ala nurin minallah. Sebagaimana kita menjalankan perintah Allah dengan ilmu, maka kita pun menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah dengan ilmu. Contoh misalnya, ada seseorang yang dia menjauhi perbuatan yang dilarang oleh Allah, misalnya tidak melakukan zina, menjauhi yang namanya perzinahan dan apa-apa yang mendekati zina. Jadi Allah itu bukan cuma melarang perzinahan, tapi Allah juga melarang apa-apa yang bisa mendekati kepada perzinahan. Nah, ketika ia tidak mau yang namanya pacaran, ketika ia tidak mau sembarang melihat orang lain yang bukan mahram, artinya dia tidak mau melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ia menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Dengan apa, ibu-ibu? Dengan ilmu. Siapa yang menyuruh kita untuk menjauhi perzinahan? Allah. Siapa yang menyuruh kita untuk ghaddul basar, untuk menundukkan pandangan? Allah. Maka dari itu orang-orang yang dia menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah dengan ilmu, selamat hidupnya di dunia ataupun di akhirat. Atau misalnya subhanallah, hari ini kita dihebohkan oleh orang-orang yang berusaha merusak Islam dari luar ya, dengan cara menjebak kaum anak-anak muda zaman sekarang, yang akhirnya anak-anak muda itu laki-laki suka sama laki-laki gitu loh. Ini kan subhanallah sesuatu yang di luar fitrah gitu ya. Dan ketika kita tahu bahwa dulu zaman Nabi Lut alaihissalam ya, mereka termasuk kaum yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena mereka melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu perbuatan apa ya, teman-teman? Perbuatan sodomi ya. Dan itu perbuatan yang dilarang oleh Allah. Maka barang siapa yang menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah dengan sebuah ilmu, dan dia takut akan adab yang Allah sediakan ya. Jadi poin yang keenam adalah ketika ia menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah karena takut akan adab yang Allah sediakan. Yang kelima dengan ilmu, sama. Jadi tadi yang pertama mengerjakan perintah Allah, yang kedua dengan ilmu, yang ketiga mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang keempat menjauhi larangan Allah, yang kelima dengan ilmu. Jadi menjauhi larangan Allahnya dengan ilmu. Dan yang terakhir, kenapa dia menjauhi larangan Allah? Karena takut bahwa semua yang dilarang oleh Allah kalau dikerjakan itu pasti ada azabnya, pasti ada balasannya. Subhanallah. Ada berapa poin ibu-ibu? 6. Saudariku yang saya cintai karena Allah, saya pernah mendengar sebuah berita bahwa, dan ini yang mengatakan insyaallah seorang yang sikoh, seorang dokter yang memang beliau spesialis di bagian dokter kelamin ya, dokter kulit dan kelamin, dan beliau mengatakan bahwa saat ini banyak sekali korban penyakit AIDS gitu ya, dikarenakan mencintai sesama jenis ya. Lihat, orang yang berbuat kesalahan, yang berbuat maksiat, pasti akan Allah azab. Dan adab tersebut bermacam-macam. Ada yang disegerakan oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Ada yang Allah tangguhkan di dunia dan pasti Allah akan adab di akhirat. Orang-orang yang mencintai sesama jenis,
mereka adabnya didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Kita sudah memiliki sebuah contoh yaitu kaumnya Nabi Lut. Bagaimana kaumnya Nabi Lut akhirnya kampungnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijungkir balikkan ya. Dan itu seharusnya menjadi teladan bagi kita semuanya. Teladan bagi kita semuanya bahwa sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada dampaknya. Subhanallah ibu-ibu, sebuah dosa, maksiat, sekecil apapun itu pasti ada dampaknya di dalam kehidupan kita. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan dalam kitab beliau Wabilus Sayyib, kata beliau, ketahuilah yang menghalangi kita dari beratnya membaca Al-Quran, yang menghalangi kita dari beratnya sholat, yang menghalangi kita dari beratnya duduk di majelis ilmu, yang menghalangi kita untuk berpuasa sunnah, ya, di antaranya adalah dosa-dosa kita. Ya. Jadi sesungguhnya sebuah maksiat, sebuah dosa itu pasti ada efek sampingnya. Orang-orang yang tidak pernah merasakan ketenangan dalam hidup, semua hidupnya dirasakan dalam keadaan gundah gulana, dalam keadaan kecemasan yang dia tidak tahu dari mana arahnya. Kata Imam Ibnul Qayyim, itu diantaranya Allah berikan itu sebagai penebus dari dosa-dosa yang ia lakukan. Ya subhanallah. Dan ketahuilah bahwa orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jal, maka Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang menenangkan. Ya, walaupun mungkin dari segi materi dia tidak mendapatkan yang lebih, tapi jiwanya tenang. Walaupun mungkin dari segi dunia, ya, dia tidak sebanyak saudaranya yang ia dapatkan, namun Allah telah berikan rizki kepadanya anak-anak yang solih dan salihah, dan ini menenangkan jiwanya. Subhanallah. Maka dari itu ibu-ibu, hari ini yuk mulai kita benar-benar perkencang lagi doa kita kepada Allah untuk anak-anak kita, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga anak-anak kita dari perbuatan-perbuatan LGBT, dari orang-orang LGBT, dari perbuatan-perbuatan fahisyah. Karena di zaman sekarang ini, kalau dulu yang khawatir orang-orang yang memiliki anak-anak perempuan, zaman sekarang yang khawatir semua yang memiliki anak, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Dan sebaik-baik penjaga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mulai ibu-ibu kencangkan lagi doa kita. Ya Rabb, hamba memohon kepadamu, jagalah anak-anak hamba ya Rabb, ya, dari orang-orang yang ingin berbuat keburukan terhadap anak-anak kami. Di saat penjagaan kami tidak bisa lagi melihat anak-anak kami, ya. Ya Allah, berikanlah kepada anak-anak kami teman-teman yang salih dan salihah. Karena yang namanya teman-teman itu pasti akan berpengaruh ibu-ibu, ya, kepada anak-anak kita. Dan inilah contoh Nabi Yusuf alaihissalam yang senantiasa didoakan oleh ayahnya beliau. Sehingga ketika terjadi sebuah peristiwa di mana ketika itu Nabi Yusuf sudah digoda oleh seorang wanita yang cantik jelita, Nabi Yusuf subhanallah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terjatuh ke dalam perzinahan. Dan ulama mengatakan bahwa ini diantara faktornya adalah doa ayahanda beliau untuk anaknya, yaitu Nabi Yusuf. Ya, baik. Ada berapa tadi poin takwa, Bu? Nah, Masya Allah. Insya Allah nanti kalau saya tanya lagi apa arti takwa, insya Allah ibu-ibu bisa menjawab, nggih? Insya Allah. Baik. Nah, apakah cukup dengan bertakwa ibu-ibu? Ternyata belum cukup. Ya. Harus apa yang kita lakukan? Wayasbir, dan hendaklah kita bersabar. Dan yang namanya sabar itu pembagiannya ada 3 macam. Apa saja teman-teman? Sepertinya sudah saya beri. Udah beri belum Mbak Wi? Sepertinya belum lagi. Saya lupa ya. Sabar itu ada 3 macam teman-teman. Sudah. Apa Mbak Wi coba? Dalam menghadapi kemaksiatan. Pokoknya ada 3 pokoknya. Ini jawabannya bagaimana kalau sudah pokoknya? Ayo ibu-ibu, kata Mbak Wi sudah nih. Mbak Wi baru jawab 1, sabar menghadapi kemaksiatan. Tapi pokoknya ada 3 katanya beliau. Apa lagi? Iya ibu silakan. Iya boleh.
Masya Allah, menjalankan ketaatan, baik. Menjauhi larangan, baik. Sabar dalam musibah, baik. Baik, jawabannya benar ya. Saya izin menyampaikan yang ketiga itu sabar dalam menghadapi setiap apa yang Allah takdirkan untuk kita. Ya. Jadi sabar dalam menghadapi musibah termasuk sabar dalam menjalankan ketaatan. Ya, Masya Allah. Dan teman-teman tadi kita sudah belajar bersama bahwa takwa diantaranya adalah menjalankan ketaatan kepada Allah. Berarti dalam menjalankan ketaatan kepada Allah itu harus disertai dengan kesabaran. Sabar ketika kita mentaati suami kita. Sabar ketika kita mendidik anak-anak. Sabar ketika kita sedang memakai hijab di luar sana. Ya Masya Allah panasnya sudah mencapai 38 derajat. Ya sabar. Kenapa? Karena kita sedang menjalankan ketaatan. Dan sabar dalam menjauhi larangan. Contohnya misalnya kita bersabar untuk tidak ikut-ikutan dalam komunitas yang di situ isinya adalah ngomongin orang, ghibah. Ya, misal kita bersabar, enggak apa-apa. Kita dibilang kudet misalnya ya, kita dikata-katain tidak gaul, kita bersabar. Kenapa? Karena kita tahu bahwa di situ itu ada ya, siapa yang biasanya yang suka ghibah ngomongin orang itu, bapak-bapak apa ibu-ibu ya? Ibu-ibu, Mbak Wi yang jawabnya. Ada ibu-ibu yang hobinya itu ngomongin orang, artinya di situ sedang melakukan maksiat apa mboten Bu? Ya. Dan kita sabar tidak melaksanakannya, sabar menjauhi larangan Allah. Ya. Maka dari itu subhanallah, orang-orang yang bersabar dalam menjauhi larangan Allah Azza wa Jal, ia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan PR untuk kita semuanya, Masya Allah, sebagai ibu-ibu terkadang Allah uji kita dengan anak-anak kita. Ya. Sabar gak ngomel-ngomel ya, Masya Allah. Itu juga pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah. Jadi kadang kita itu menjadi seorang ibu, Masya Allah ya, sudah sabar, harus ekstra sabar ya, Masya Allah. Dan ternyata kesabaran kita itu akan diberikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga tadi ibu-ibu, sabar dalam menjalankan takdir. Kira-kira 1, 2, 3 dari macam-macam sabar yang paling berat mana? Ketaatan, menerima takdirnya ada 2 ini. Mana? Baik, yang paling berat dulu apa paling ringan dulu? Paling ringan dulu lah ya. Paling ringan dulu. Biasanya kan kalau manusia cenderung yang mudah-mudah. Iya kan? Kita kalau minta pahala maunya besar apa kecil, Bu? Besar. Tapi kalau beramal soleh maunya yang ringan atau yang berat? Ya itulah kita manusia ya. Saya pun demikian. Ya fitrah. Ya. Jadi yang paling ringan dari ketiga macam sabar adalah menjauhi larangan. Itu paling ringan. Kenapa? Karena kita tidak berbuat, kita menahan diri kita di rumah misalnya. Tidak melangkah kepada sesuatu yang akhirnya membuat Allah tuh tidak suka misalnya ya. Itu kan sudah diberikan pahala tuh oleh Allah. Kita nggak ngapa-ngapain, kita menahan diri kita di rumah. Saya tahu di luar sana ada maksiat, saya nggak mulai ikut-ikutan. Sudah dapat pahala atau belum? Sudah, itu yang paling ringan. Yang kedua adalah menjalankan perintah Allah. Kenapa? Karena kita harus action, kita harus berbuat. Kita mau dapat pahala ketika keluar rumah berhijab, kita berarti harus melangkah nggak? Melangkah. Kita mau pahala menjalankan perintah Allah, sholat malam, kita harus melangkah nggak? Ke kamar mandi, melangkah ya. Maka yang kedua adalah menjalankan perintah Allah, dan yang ketiga adalah menerima takdirnya Allah ya. Banyak manusia yang sudah sukses berhasil menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, tapi belum sukses dalam menerima takdirnya Allah ya. Dan ini juga nasihat untuk diri saya terutama dan teman-teman semuanya, bahwa sesungguhnya ketahuilah bahwa apa yang ditakdirkan oleh Allah untuk kita semuanya itu adalah yang terbaik. Itu adalah yang terbaik. Walaupun kalau kita lihat ya sesuatu yang baik menurut kita itu belum tentu baik di hadapan Allah. Dan sesuatu yang tidak kita senangi menurut kita, tidak sesuai dengan harapan kita, ternyata itu baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah mencontohkan bahwa ada sebuah peperangan ya, di mana Allah memerintahkan peperangan kepada kaum muslimin,
Dan Allah tahu bahwa kaum muslimin sejatinya tidak suka dengan peperangan. Kenapa? Karena peperangan itu harus meninggalkan anak istri. Peperangan itu dia harus berjuang. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, peperangan itu baik untukmu. Kenapa? Kalau dia memperoleh syahid berarti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama mengatakan ayat yang berbunyi asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum, itu ayat yang bisa digunakan untuk semua keadaan. Sekarang tolong ditulis di buku teman-teman semuanya bahwa apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik bagi saya. Dan ini akan lebih menenangkan jiwa. Masya Allah, ini teman-teman dapat tazkiyatun nufus juga ini. Ini bukan cuman ilmu mendidik, tapi ilmu bagaimana menghadapi hati kita ya. Masya Allah. Pernah nggak teman-teman mau ke sebuah tempat kesasar-sasar? Nah, pernah. Kira-kira kita dongkol apa dongkol, teman-teman? Hah? Dongkol ya? Baik. Fitrah. Namun kalau kita bisa mengatakan insya Allah ini adalah yang terbaik, itu jauh lebih menenangkan. Kenapa teman-teman? Karena bisa jadi misalnya nih, kita mau ke rumah teman kita. Allah takdirkan kita kesasar-sasar, ternyata Allah tuh tahu bahwa teman kita yang akan kita tuju itu belum siap. Jadi Allah berikan waktu untuk kawan kita bersiap-siap dulu. Caranya bagaimana? Allah sasarkan kita dulu. Berarti itu yang terbaik, napa mboten? Yang terbaik. Tapi kita tidak tahu hikmahnya di mana. Ya, maka dari itu apa yang Allah berikan kepada kita walaupun itu tidak sesuai harapan kita, apa yang kita ucapkan ibu-ibu? Alhamdulillahi ala kulli hal. Ya, jadi Masya Allah ya, orang yang senantiasa mengucapkan Alhamdulillahi ala kulli hal itu lebih menenangkan jiwa. Daripada kita nesu-nesu, daripada kita ngomel-ngomel, juga solusi nggak ada. Ya, malah akan membuat hati kita terlalu sempit. Ya sudah, kita ucapkan Alhamdulillah. Walaupun itu belum sesuai harapan kita ya, pasti itu ada kebaikan di dalamnya. Baik, ayo kita baca lagi teman-teman. Ayat ke-91 dan 92. Ya. Qalu tallahi laqad atharaqallahu alaina wa in kunna la khati'in. Qala la tasriba alaikumul yawm. Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Terima kasih, jazakumullahu khaira. Qalu tallahi laqad atharaqallahu alaina. Mereka berkata, siapa yang berkata di sini? Saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Apakah engkau ini ya? Qalu tallahi, mereka berkata demi Allah, sungguh Allah telah memberikan kelebihan untukmu. Laqad atharaqallahu alaina. Jadi ketika mereka tahu bahwa di depan mereka adalah Nabi Yusuf alaihissalam dan mereka tahu keadaannya sudah berubah 180 derajat. Ya, kalau yang mereka lihat dulu Nabi Yusuf tidak memiliki kekuatan. Mereka melihat Nabi Yusuf adalah seorang anak yang bisa mereka kuasai. Namun ternyata sekarang keadaannya berbeda 180 derajat. Dan begitulah kehidupan. Jadi teman-teman yang saat ini sedang bersedih, yang saat ini sedang berjuang untuk keluar dari sebuah masalah, ketahuilah bahwa yang namanya malam itu tidak selamanya malam. Semakin pekat malam, semakin pekat hitam di malam hari, pasti akan muncul sebentar lagi fajar terbit menyongsong, matahari terbit. Dan ketahuilah setiap ada masalah pasti Allah akan berikan sebuah solusi. Dan begitulah Allah mempergilirkan kepada hamba-hambanya. Ada kalanya hamba tersebut mendapatkan kesenangan, ada kalanya mendapatkan penderitaan. Ya, cobalah lihat ya pelajaran yang bisa kita petik dari diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Adakah orang-orang yang selamanya menderita di dunia ini, teman-teman? Tidak. Pasti Allah akan berikan kepadanya kebahagiaan.
Adakah orang-orang yang selama berada di dunia ini dia senantiasa mencapai kesuksesan? Tidak jua. Pasti Allah akan mempergilirkan yang namanya kesenangan kepada setiap hambanya. Begitu pula Nabi Yusuf alaihissalam, yang dulu beliau menderita, akhirnya Allah berikan sebuah keadaan di mana Nabi Yusuf menjadi seseorang yang berkuasa di atas saudara-saudaranya. Subhanallah. Beliau Allah jadikan sebagai seorang yang terpercaya. Subhanallah. Di mana? Di Mesir. Ya. Kemudian mereka mengatakan wa in kunna la khatiin, dan sesungguhnya kami adalah orang yang bersalah. Lihat teman-teman, bagaimana saudara-saudaranya Nabi Yusuf mengakui kesalahan-kesalahannya ketika mereka tahu yang di depan mereka adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Di sini para ulama mengatakan bahwa anak-anak Nabi Yakub alaihissalam itu aslinya pada dasarnya mereka adalah anak-anak yang taat kepada Allah. Kenapa mereka menjeburkan atau memasukkan Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur? Karena godaan syaitan kepada mereka. Apa godaan syaitan kepada mereka? Menyusupkan rasa iri dengki kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Maka dari itu siapapun yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan fitrah sesungguhnya, melakukan sebuah kesalahan dan akhirnya mengakui kesalahannya. Subhanallah. Dan ketika mereka mengakui kesalahannya, apa yang dilakukan di sini oleh Nabi Yusuf alaihissalam? Subhanallah. Kata Nabi Yusuf alaihissalam kepada mereka, qala ini Nabi Yusuf yang berkata kepada saudaranya, la tathriba alaikumul yaum. La tathriba alaikumul yaum, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Lihat teman-teman, bagaimana akhlak Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau luar biasa. Beliau paham bahwa saudara-saudaranya pernah mencelakakan beliau. Saudara-saudaranya pernah membuat beliau menderita. Dan beliau subhanallah mengatakan, sesungguhnya hari ini tidak ada cercaan bagi kalian. Artinya Nabi Yusuf itu seorang yang pemaaf. Ya, Nabi Yusuf sebenarnya pada hari itu bisa saja Nabi Yusuf membalas dendam kepada mereka karena Nabi Yusuf berkuasa. Namun Nabi Yusuf benar-benar ingin memberikan teladan untuk generasi setelahnya, bahwa sejatinya memaafkan keadaan seseorang ketika ia mampu membalas itu adalah sebuah kemuliaan. Dalam Islam disebut al-afwu. Al-afwu itu lebih tinggi derajatnya daripada hanya al-maghfirah. Jadi ibu-ibu, kalau kita berselisih dengan orang lain, misal, naudzubillah, misal, kita tuh sebenarnya bisa membalas dendam, misal, tapi kita mengambil jalan yang lebih mulia, yaitu memaafkan. Berarti ibu-ibu sedang berada dalam keadaan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingin menyerupai apa yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat al-afu. Ya. Apa doa kita ketika di bulan Ramadan? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya, atau fa'fu anni. Dan Allah Azza wa Jalla zat yang maha mengampuni dosa-dosa kita. Ya subhanallah. Bahkan sebelum kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah ampuni dulu. Begitu pula kita sebagai hambanya mencontoh sifatnya Allah Subhanahu wa taala, memberikan maaf kepada seseorang yang telah melukai kita walaupun itu berat. Ya, ibu-ibu, berat apa berat kok? Kalau kita tahu ada orang yang sudah bertahun-tahun, Masya Allah ya, membuat hati kita terluka. Kemudian tiba-tiba kita itu akhirnya gitu ya, di suatu keadaan harus memaafkan. Itu menurut ibu-ibu berat apa ringan? Sangat berat ya, bahkan sangat gitu ya. Masya Allah. Betul. Dan itu fitrah. Tapi ingat bahwa sejatinya Allah zat yang maha membalas semua apa yang dilakukan hambanya. Walaupun kita tidak membalas keburukannya, Allah yang akan membalas semuanya. Ya. Tugas kita adalah memaafkan. Dan inilah orang-orang yang memiliki hati yang bersih.
Ya, ciri orang yang memiliki hati bersih adalah memaafkan kesalahan orang lain kepadanya walaupun ia sudah bertahun-tahun melukai dirinya. Ya, subhanallah. Lihat Nabi Yusuf. Kalau ibu-ibu telah mempelajari kisahnya Nabi Yusuf, kira-kira kalau sekarang ada sebuah peristiwa yang mirip-mirip peristiwa Nabi Yusuf, tapi bukan Nabi Yusuf tokohnya. Ya, ada kakak beradik ya yang kejamnya luar biasa, ya, memasukkan adiknya ke sumur, gitu ya, akhirnya dibeli dan menderita beberapa tahun. Kira-kira kita nih akhirnya apa kita katakan ketika kita melihat peristiwa itu? Kita mesti kasihan kepada orang yang tokohnya mirip Nabi Yusuf, iya nggak Bu? Dan kalaulah akhirnya si tokoh ini memberikan maaf, kita yang mungkin rodo-rodo kesel gitu, kenapa sih memberikan maaf, itu kan dia kan sudah begini-begini gitu ya, Masya Allah. Tapi lihat Nabi Yusuf, begitu mulianya Nabi Yusuf, yang mana Nabi Yusuf akhirnya memaafkan kesalahan kakak-kakaknya. Subhanallah, subhanallah. Dan sifat ini adalah sifat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada siapapun yang dikehendakinya. Maka dari itu tidak heran ibu-ibu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang dari hambanya yang memiliki hati yang bersih esok ketika di akhirat untuk didahulukan masuk surga duluan. Ya. Kenapa? Karena orang yang memiliki hati yang bersih itu dulu waktu di dunia butuh perjuangan, mengikhlaskan setiap kesalahan orang-orang yang ia temui. Ya tadi kata Mbak Wi, memaafkan kesalahan orang yang telah melukai bertahun-tahun itu berat. Dan Allah tuh tidak tidur. Allah akan memasukkan dirinya ke dalam surganya Allah esok dari rombongan pertama. Ya, subhanallah. Dan memiliki hati yang bersih itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hati-hati yang bersih. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni segala kesalahan orang-orang yang telah menyakiti kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan kita dan memasukkan kita semuanya ke dalam surganya. Amin. Allahumma amin. Baik. Kemudian di sini dikatakan wa inna kunna wa huwa arhamur rahimin yaghfirullahu lakum. Lihat. Bahkan Nabi Yusuf itu bukan hanya memaafkan kesalahan saudaranya, tapi Nabi Yusuf memintakan ampunan untuk saudaranya. Semoga Allah mengampunimu. Itu kira-kira sifat yang Masya Allah nggak ibu-ibu? Sudah memaafkan, memintakan ampun pula untuk saudaranya yang menyakiti. Semoga Allah ampuni kamu, gitu ya, Masya Allah ya. Dan ini kalau ada seorang ibu, ya Masya Allah, anaknya telah berbuat sedemikian rupa, misalnya menyakiti hati anaknya. Namun subhanallah, karena yang namanya ibu itu jiwanya mulia ya. Kemudian ia mengatakan, nanti ada kisah di mana Nabi Yakub itu akhirnya memintakan ampun untuk anak-anaknya. Dan akhirnya kemudian memintakan ampun untuk anaknya. Ini luar biasa nggak ibu-ibu? Luar biasa, Masya Allah. Jadi Nabi Yusuf ini subhanallah luar biasa. Bukan hanya memaafkan kesalahan saudara-saudaranya, namun juga Nabi Yusuf memintakan ampun untuk saudara-saudaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Yusuf mengatakan wa huwa arhamur rahimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha penyayang. Baik, kita baca lagi ibu-ibu. Idhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Sampai 95. Walamma fasalati walamma fasalatil 'iru qala abuhum inni la ajidu riha yusuf laula tufannidun. Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Nabi Yusuf alaihissalam memerintahkan saudaranya, ayo, siapa dulu kakaknya Nabi Yusuf yang membawa bajunya Nabi Yusuf ke hadapan ayahnya? Siapa namanya ibu? Coba dibuka. Saya sudah beritahu ini. Saya yakin sudah saya beritahu. Siapa namanya? Ada yang ingat? Siapa namanya? Siapa? Nyatat nah ibu-ibu. Mbak Uwi ini kayaknya yang gak pernah absen ini. Siapa Mbak Uwi?
Yahuda. Ya kan? Jadi Nabi Yusuf ini memerintahkan salah satu kakaknya, dan ada salah satu kakak dari Nabi Yusuf itu yang akhirnya beliau mau untuk membawa baju Nabi Yusuf alaihissalam kepada ayahanda beliau. Masya Allah ya, luar biasa. Kemudian kata Nabi Yusuf, idhabu biqamisi hada fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Ya. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, tolong bawa bajuku ini dan lemparkan. Maksudnya lemparkan tuh bukan dilempar ya, maksudnya diberikan, dilemparkan ke wajahnya ayahanda beliau, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Maka atas izin Allah, Allah mengembalikan penglihatannya Nabi Yakub. Kata para ulama, termasuk Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengatakan bahwa ini adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Yakub dan Nabi Yusuf alaihi wassalam, di mana atas izin Allah bajunya Nabi Yusuf alaihissalam dijadikan oleh Allah sebagai wasilah untuk mengembalikan penglihatan Nabi Yakub alaihissalam. Masya Allah ya. Dan ini jangan dicoba-coba oleh kita ya. Misalnya ada orang buta, ada orang tunanetra, kita lempar baju kita ya. Mudah-mudahan nanti Allah berikan penglihatan gitu. Ini khusus spesial Allah berikan mukjizat ini untuk Nabi Yakub alaihi salam ya. Dan akhirnya subhanallah atas izin Allah azza wajal, Nabi Yakub pun bisa melihat kembali. Masya Allah ya. Jadi luar biasa. Mukjizat itu apa sih ibu-ibu? Mukjizat itu apa? Keajaiban dari Allah yang Allah berikan kepada siapa? Kepada para utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hanya spesial untuk utusannya Allah subhanahu wa ta'ala, dan biasanya mukjizat itu di luar nalar manusia. Ya, Nabi kita Muhammad SAW bisa membelah bulan, yaitu mukjizat. Ya. Nabi kita Muhammad SAW di antara mukjizatnya apa ibu-ibu? Menjadikan makanan yang sedikit jadi barakah, jadi banyak. Ya. Sampai kita tahu bahwa ada makanan satu mangkok itu bisa dimakan oleh puluhan para sahabat ridwanullahi alaihim. Ya subhanallah, dan ini mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Begitu pula Allah berikan kepada Nabi Yakub alaihissalam ketika bajunya Nabi Yusuf dilemparkan ke wajahnya, Allah berikan Nabi Yakub bisa melihat kembali. Masya Allah ya ibu-ibu ya, subhanallah. Kemudian kata Nabi Yusuf, wa'tuni bi ahlikum ajmain. Dan setelah ayah kita itu bisa melihat, maka marilah semuanya datang ke sini. Ya, datangkan semuanya ke sini. Ke negeri mana? Ini peristiwanya di mana ibu-ibu? Di Mesir, masya Allah. Nabi Yakub beserta keluarganya di mana? Di Palestina. Jauh Palestina. Ya, dari Palestina ke Mesir itu cukup jauh. Namun mereka tempuh, masya Allah. Baik. Kemudian di sini ya disebutkan falamma wasalatil airu qala abuhum inni la ajidu riha yusufa laula an tufannidun. Masya Allah. Dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, maka sesungguhnya ayahnya mereka mengatakan, sesungguhnya aku mencium bau Nabi Yusuf. Para ulama mengatakan artinya Nabi Yakub ini berkata kepada salah satu anaknya. Coba lihat, ketika kafilah itu keluar dari Mesir, berarti kafilahnya sudah sampai belum ke Palestina? Belum. Nabi Yakub itu sudah mencium aromanya Nabi Yusuf. Dan para ulama mengatakan bahwa di perjalanan terakhir sebelum perjumpaan Nabi Yusuf dengan ayahnya, ada anak-anak beliau yang tidak ikut, sehingga Nabi Yakub alaihissalam bisa berkata kepada anaknya, sepertinya saya sudah mencium bau aroma Nabi Yusuf. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu an, Abdullah Ibnu Abbas, beliau seorang ahli tafsir, mengatakan bahwa aroma itu telah Allah bawa ya selama kurang lebih 8 hari sebelum sampainya saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam ke hadapan Nabi Yakub. Jadi aroma Nabi Yusuf itu sudah Allah bawakan dulu ke hadapan Nabi Yakub alaihissalam. Masya Allah ya. Jadi luar biasa, aromanya sudah tercium. Dan ini merupakan hal yang luar biasa. Masya Allah. Nabi Yusufnya masih di Mesir, saudara-saudaranya masih dalam perjalanan, namun Allah telah menghantarkan aroma itu kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, masalah aroma bau wangi ini adalah sesuatu yang real adanya. Ya, jangankan zaman dulu pada zaman Nabi Yakub alaihissalam, zaman sekarang saja, kalau Allah berkehendak untuk membawakan aroma wangi itu pasti terjadi. Saya masih ingat banget kisah
zaman dimana saya lupa tahun persisnya, tapi saya ingat kejadiannya. Dulu di salah satu pondok pesantren yang berada di Semarang, itu ada salah satu anak perempuan. Dia lagi puasa Senin Kamis. Pas mau buka puasa, dia beli sesuatu di luar. Setelah itu lagi dalam keadaan puasa, Bu. Dia terjatuh dan akhirnya meninggal dunia. Masya Allah, orang-orang di sekitar yang menyaksikan jenazah beliau itu, yang namanya anak-anak perempuan, masih belum banyak dosanya, Allah wafatkan dalam keadaan sedang berpuasa. Dan orang-orang yang di sekitarnya, mereka bersaksi, bukan hanya satu orang yang mencium, tapi banyak, ya, bahwa mereka mencium sebuah aroma. Dan ini terjadi, benar terjadi. Kalau cuma satu orang yang mencium mungkin masih bisa diragukan, ini banyak yang mencium. Dan mereka mencium bau aroma yang belum pernah mereka cium sebelumnya. Dari mana? Dari jenazah ini. Ya, subhanallah. Dan itu kalau Allah sudah berikan, Allah pasti berikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya percaya, saya yakin ya, bahwa ketika Allah menghantarkan aroma Nabi Yusuf ke hadapan Nabi Yakub, itu adalah sebuah hal yang nyata. Ya, karena pada zaman sekarang kalau Allah berkehendak membawakan aroma jannah, ya. Jadi kata para ulama, ini adalah aroma bau surga, ya, bau surga, di mana aroma tersebut Nabi Yakub paham bahwa ini adalah aromanya Nabi Yusuf, ya, subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kehidupan yang baik, diakhiri dengan husnul khatimah, dan semoga aroma surga bisa kita ciumnya sebelum kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Baik. Kemudian di sini disebutkan bahwa kata ayahnya yaitu Nabi Yakub, sekiranya ya aku itu tidak lemah akal. Maksudnya ini saya yakin, kata Nabi Yakub, ini adalah aroma Nabi Yusuf. Maka kemudian kata saudara-saudaranya, mereka berkata bahwa demi Allah sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruan yang dahulu. Maksudnya sesungguhnya engkau itu betul nyata adanya bahwa ini adalah aromanya Nabi Yusuf alaihi salam. Baik, alhamdulillah ibu-ibu, kita telah menyelesaikan di sebentar. Baik, satu lagi 96 ini sampai di titik ya. Nanti insyaallah qala ya abana astaghfir lana dzunubana, insyaallah ini akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Saya bacakan saja. Falamma an ja'al basiru alqahu ala wajhihi fartadda basira qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Subhanallah, ternyata setelah bajunya Nabi Yusuf alaihissalam ya dilemparkan ke wajahnya Nabi Yakub alaihissalam, maka fartadda basira, Allah kembalikan lagi penglihatannya. Dan Allah mengetahui apa-apa yang tidak kalian ketahui. Masya Allah. Allah itu maha baik ya teman-teman. Allah berkehendak atas apa yang Allah kehendaki. Ada kisah zaman dulu, kisahnya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, di mana ketika itu Imam Bukhari diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, penglihatannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Bukhari itu lahir dalam keadaan tidak tunanetra. Suatu hari ibunya diuji oleh Allah, penglihatannya Imam Bukhari diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu ibunya itu nangis tiap malam, meminta kepada Allah, berdoa, ya Allah kembalikan penglihatan anakku, ya Allah kembalikan penglihatan anakku. Dan subhanallah teman-teman, Masya Allah Tabarakar Rahman, ketika itu Allah ijabah doa ibu. Lihat, doa ibu itu mustajab. Hati-hati jangan sampai kita mendoakan kejelekan untuk anak-anak kita. Walaupun anak-anak kita belum berbakti kepada kita, lebih baik kita doakan dengan kebaikan. Karena akan menjadi sebuah penyesalan di kemudian hari manakala kita doakan kejelekan dan Allah ijabah doa kita. Ya. Dan ketika itu Allah ijabah doa ibunya Imam Bukhari, dan Allah kembalikan penglihatan Imam Bukhari seperti sedia kala. Subhanallah. Dan begitulah Allah ketika berkehendak, Allah mengatakan kun fayakun. Jadilah maka jadilah. Subhanallah. Baik, itu yang bisa saya sampaikan ibu-ibu. Insyaallah nanti pertemuan yang akan datang, pertemuan terakhir Mbak Wi,
insyaallah pada pembahasan surah Yusuf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita usia yang barakah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.